Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah untuk penutupan pekan keluarga dikasih dinasti ini kita mulai bersama-sama dengan mengaku percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang selalu menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Kita silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai pembuka dalam ibadah kita pada pagi hari ini kami ambil dari Ulangan pasal 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut bersama dengan memuji nama Tuhan. Hitung jemaat nomor 249 ayat yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca merenungkan firman Tuhan ini dan melihat kenyataan kita di dalam hidup sehari-hari, ternyata kita belum mampu mewujudkan firman ini dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama meledakkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa, mohon pengampunan dan pengampunan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama datang dari hadirat Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kami juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan di dalam kehidupan kami, ternyata kami belum mampu mewujudkan firman ini dengan baik dan sempurna. Kami gagal mengasihi Tuhan dan juga gagal mengasihi sesama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami mohon Tuhan memperbarui kami, Tuhan mengampuni setiap kegagalan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan akhirnya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kurban Tuhan kami Yesus Kristus lewat darahnya yang mengalir dan menetes masih punya
berkuasa hingga pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami berserah diri dan sekali lagi kami mohon pemahaman. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh bersama-sama mendapatkan pembaharuan di dalam hidup ini. Dan kami setelah bersama-sama mendapatkan pembaharuan, kami mohon Tuhan sudi tinggal di dalam hati kami dan hidup kami, sehingga langkah-langkah hidup kami berikutnya sungguh kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mendapatkan pengampunan dan pembaharuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada berita anugerah yang merupakan berkat yang diberikan oleh Musa kepada yaitu Yosua. Dalam Ulangan pasal 34 ayat 9 demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian suatu berita anugerah yang berlaku untuk Yosua, tetapi juga berlaku kita untuk orang-orang percaya masa kini. Cuma ada dikasih Tuhan. Setelah kita mendapatkan anugerah, ada juga petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4-8 demikian bunyi firman Tuhan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyembahkan manusia, melainkan untuk menyembahkan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kami maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bahkan saya rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian petunjuk Tuhan. Cuma ada dikasih Tuhan, supaya kita dapat mewujudkan petunjuk hidup kami. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya sedunia. Demikian pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengatur orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang suci dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat serta menyerahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberkati kami dan menyertai kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami bersama-sama di tengah-tengah beribadah ini menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya adalah Binasih ini, baik yang ada di Kertas, Sentan, dan Kalijodo, Tuhan berkati setiap pertemuan warga jemaat, sehingga warga jemaat boleh melihat kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk majelis Tuhan berikan roh yang sama, sehingga boleh kami bersama-sama mewujudkan persekutuan melalui jemaat Tuhan di sini karena pimpinan Tuhan melalui majelis yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga untuk rencana-rencana yang ada dan berkati. Kami berdoa untuk pelayanan kami di tingkat basis Tuhan berkati, di tingkat sinode Tuhan berkati, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, lebih-lebih di dalam menghadapi yaitu adanya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan juga Tuhan sendiri bekerja menyelesaikan sehingga anak-anak Tuhan boleh mengalami keselamatan dan pertolongan, sehingga bangsa dan negara kami penuh dengan damai sejahtera karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan para medis, para dokter, perawat, dan juga sarana dan prasarana yang dipakai untuk merawat anak-anak bangsa ini. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh mendapatkan damai sejahtera dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan akan persembahan kami pada saat ini. Tuhan berkati sehingga persembahan kami boleh diterima oleh Tuhan, dan Tuhan juga memberkati dalam kehidupan kami, sehingga untuk hari-hari yang akan datang kami boleh mempersembahkan yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga hamba-Mu yang Kau percaya, yaitu mengelola persembahan. Kiranya Tuhan juga pakai dan berkati. Kami berdoa juga sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada saat ini. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka kitab suci kita, yaitu yang kami ambil dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai yang ke-6. Nanti kita tambah ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami urung-urung. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak manusia, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lesu dan lain. Ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai
dan bersukacita semasa hari-hari kami. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita bersama, baik yang membaca, merenungkan, dan yang terutama menyimpan di dalam hati dan mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya sungguh firman Tuhan ini menjadi berkat, marilah kita mohon pertolongan Tuhan sekali lagi di dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kau menerangkan firman-Mu lewat hamba-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan dikuatkan di dalam iman, sehingga boleh layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam pekan keluarga ini secara garis besar atau tema besarnya adalah mengembangkan keluarga yang tangguh dan berpengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi untuk khotbah penutup diberi tema adalah keluarga yang penuh kasih dan penuh harapan di tengah-tengah COVID-19 ini, dan bersama-sama bisa memasuki yaitu yang disebut era baru atau zaman baru atau normal baru. Bersama-sama bisa memasuki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan kembali apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat pada saat ini, ketika hadirnya yaitu virus corona atau disebut COVID-19 ini membuat setiap orang merasa ada rasa takut, rasa khawatir, gentar, atau boleh dikatakan ya, inilah satu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita dan bahkan mendunia. Cuma yang dikasih Tuhan, jika kita merenungkan peristiwa ini dan melihat juga berita-berita atau mendengarkannya, maka pada hakikatnya boleh disimpulkan ketakutan terjadi di sana sini. Sebenarnya kalau kita merenungkan lebih jauh, ketakutan ini bukan ketakutan virusnya, tetapi yang sangat mendasar adalah ketika seseorang kena dan diberitakan orang itu mengalami suatu kematian, maka yang menjadi ketakutan pada hakikatnya adalah orang takut mati. Jadi ketakutan ini adalah ketakutan karena adanya kematian. Dampak daripada virus corona ini banyak hal yang terjadi. Di samping yaitu kematian yang menakutkan, tetapi juga berdampak katakanlah kemiskinan. Karena perusahaan-perusahaan dengan cara menghindari supaya tidak yaitu kena virus ini terpaksa harus tutup, dan akhirnya banyak yang kehilangan pekerjaan, di PHK dan sebagainya, maka bisa berdampak kemiskinan. Ketika berdampak kemiskinan, tidak menutup kemungkinan seorang yang takut miskin dan yang sudah miskin takut kelaparan. Dan ketika takut kelaparan, maka yang terjadi adalah salah langkah dan salah benturan, sehingga yang terjadi adalah pencurian, yang terjadi adalah perampokan, yang terjadi adalah pembunuhan, dan kita bisa dengar, melihat TV berbagai yaitu hal yang terjadi seperti ini. Cuma yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan ini, DKJTU secara sinodal di dalam pekan keluarga mengajak bersama-sama mengembangkan suatu keluarga yang
di tengah-tengah COVID-19. Dan secara khusus yaitu ibadah penutupan mengharapkan bahwa keluarga yang penuh atau tema dengan suatu keluarga yang penuh kasih dan penuh pengharapan di tengah-tengah COVID-19 untuk masuk era lagi atau yaitu zaman baru lagi. Cuma jadi kasih Tuhan. Inilah satu pergumulan yang terjadi, yaitu bagaimana kita dalam penutup ini adalah menjadi atau memiliki suatu keluarga yang hidup penuh dengan kasih dan pengharapan. Cuma dari kasih Tuhan. Untuk menghayati hal itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-90 tadi. Jika kita merenungkan Mazmur pasal 90 ayat 1 dan seterusnya, ini adalah suatu penghayatan pemazmur. Katakanlah ini adalah mazmurnya Musa, di mana Musa di dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Allah, Musa di dalam kehidupannya sebagai orang yang memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, maka dikatakan dalam mazmur ini Musa mengakui dan mengagumi bahwa Allah adalah tempat untuk pertemuan. Sekalipun banyak tantangan, banyak permasalahan, Allah adalah tempat pertemuan turun-temurun dari yaitu umatnya. Bahkan Musa mengakui dan memuji Allah karena keagungannya sebelum yaitu segala sesuatunya ada. Bahkan gunung-gunung ini pun dilahirkan oleh Allah, dan dunia ini diperanatkan oleh Allah sendiri. Artinya bahwa Allah adalah yang mengadakan yang tidak ada ini menjadi ada, karena pada tekadnya Allah sendiri adalah ada. Jadi Allah yang menciptakan dan mengatakan segala sesuatu menjadi ada, ini digumuli oleh Musa dan dihayati dan dinyatakan sebagai suatu kemuliaan. Dan berikutnya kita melihat bahwa Musa juga menghayati makna daripada kehidupan dan waktu ini. Musa menghayati bahwa kehidupan pada kita adalah sementara, di mana katakan seperti mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga waktu. Musa menghayati mana kehidupan atau perjalanan kehidupan itu bagaikan rumput yang dimana pada pagi hari tumbuh dengan segarnya, di pagi hari tumbuh dengan kemuliaannya, tetapi ketika siang hari atau sore hari semuanya telah layu. Itulah kehidupan. Oleh sebab itu dalam mengisi kehidupan ini, Musa mengharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur yang ayat yang ke-14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai bersuka cita semasa hari-hari kami. Karena waktu perjalanan hidup yang hanya sementara, maka Musa di dalam kehidupannya hanya mengharapkan supaya diisi dengan satu sukacita, diisi suatu kegembiraan, diisi dengan suatu kebahagiaan. Tetapi untuk mencapai suatu kebahagiaan itu tidak ada jalan lain kecuali yaitu mengharapkan kasih Allah di dalam hidupnya. Cuma dari kasih Tuhan. Kalau kita juga mengharapkan kasih Allah, atau kita mengharapkan suatu hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang menyenangkan, undanglah dan mintalah kasih Allah di dalam hidup kita. Kalau kita menerapkan di dalam keluarga kita, undanglah, milikilah kasih Allah itu di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa
bisa hidup, yaitu penuh dengan kasih dan juga penuh pengharapan. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Coba jadi kasih Tuhan. Di sisi yang lain kita melihat bahwa Musa adalah bukan sekedar sebagai hamba Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi Musa adalah seorang pemimpin besar. Oleh sebab itu, supaya anak-anaknya atau supaya rakyat Israel atau bangsa Israel yang dipimpinnya juga hidup di dalam sukacita, supaya hidup juga dengan damai, supaya hidup juga dengan beria, dikatakan. Kita melihat di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat yang kelima. Dalam Ulangan pasal yang pertama ayat yang kelima ini kita bisa baca, Tuhan di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat. Cuma ada dikasih Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Musa adalah pemimpin bangsa. Keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan setelah itu dalam perjalanannya sampai bertahun-tahun di dataran Gunung Sinai berkemah selama 1 tahun. Dan di Gunung Sinai Musa mendapatkan amanat, yaitu berupa hukum Taurat. Hukum Taurat diterima oleh Musa di Gunung Sinai, dan ketika turun dari Gunung Sinai, sekalipun banyak permasalahan, bahkan terseleksi juga mana yang umat Tuhan dan hidup. Dan setelah itu perjalanan dilanjutkan. Perjalanan dilanjutkan sampailah ke tanah Moab. Dan jika kita merenungkan perjalanan Musa sampai ke tanah Moab, dari Gunung Sinai sampai ke tanah Moab juga makan waktu yang cukup panjang, karena bangsa Israel setelah menerima perintah Tuhan dan hukum-hukum ini atau Taurat Tuhan ini tidak juga menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Akibatnya Tuhan memperpanjang perjalanan sampai di Moab sekitar 38 tahun. Cuma yang dikasih Tuhan, inilah suatu perjalanan. Dan ketika sampai di Moab dan berkemah untuk terakhir, karena setelah Moab, maka bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian. Di tempat kemah yang terakhir ini, Musa pun diingatkan oleh Tuhan bahwa di tempat ini Musa pun harus mati. Dan dikatakan bahwa Musa meninggal masih dalam kondisi sehat, mata tidak kabur, fisik masih utuh sehat, dan bisa naik ke puncak gunung Nebo dan di sana meninggal. Dan Tuhan menghendaki hanya kamu boleh melihat tanah perjanjian. Cuma ada dikasih Tuhan. Tetapi seorang pemimpin baru saja tahu bahwa waktunya yang terbatas. Maka apakah yang harus dilakukan? Dia mempersiapkan bangsa ini untuk masuk ke tanah perjanjian supaya dapat hidup damai, supaya hidup sukacita, supaya hidup dengan baik, tentram. Maka Musa melakukan satu tindakan yang disebut dalam ayat yang kelima yang kita baca. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kata yang dipakai adalah menguraikan. Dalam bahasa aslinya disebut ba'at. Artinya menggali, artinya mengukir kembali Taurat itu di dalam kehidupan bangsa Israel. Dari dalam perjalanan waktu setelah 38 tahun, maka Musa mengajak kembali, mengukir kembali, menggali kembali firman kasih itu. Yaitu dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 bahwa segala sesuatu yang sempurna datangnya dari Allah adalah firman, dan segala sesuatunya adalah sempurna, termasuk Taurat adalah datangnya dari Allah yang sempurna. Oleh sebab itu Musa memberikan tugas ketika menggali, mengukir kembali dalam hati bangsa ini
perintahkan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7. Ajarkanlah semuanya itu kepada anak cucumu, baik waktu kamu bangun, baik waktu kamu berjalan, baik waktu kamu duduk. Ajarkanlah Taurat itu kepada anak cucumu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika seseorang atau bangsa ini menuruti perintahnya dan mengajarkan dan mewujudkan perintah-perintah Tuhan ini, maka akan hidup tentram, hidup damai, hidup sukacita. Ulangan 30 ayat 30 mengatakan, jika engkau mengasihi dan meninggalkannya dan berpaut kepadanya, maka juga akan dapat umur panjang. Ulangan pasal 30 ayat 20 dikatakan supaya mengasihi, mendengarkannya, dan juga berpaut kepada firman atau kepada Taurat itu. Kata berpaut dikata adalah dapat, yang artinya memegang erat, menempel, menjadi satu dengan erat. Berpaut kepada Taurat artinya adalah memegang erat Taurat ini, menempel, memiliki di dalam hidup dan hatinya. Dan inilah firman hidup. Dan inilah yaitu firman kasih. Jemaat yang dikasihi, supaya dapat hidup damai, hidup tentram, dan umur panjang, berpautlah kepada firman yang hidup ini. Untuk saat ini, jika kita merenungkan dalam perjanjian baru, Yesus adalah firman hidup. Yohanes 1 ayat 14, dia telah menjadi manusia, firman yang hidup. Kalau kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, wujud kasih Allah adalah Yesus. Artinya Yesus adalah firman kasih. Dan jika segala sesuatu kita di dalam nama Yesus, maka Bapa pun akan memberinya. Berarti Yesus adalah firman berkat. Jadi kalau kita ingin hidup damai sejahtera, hidup di dalam kasih, hidup di dalam berkat, dan hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya, maka undanglah Yesus. Undanglah Yesus dalam hidup ini. Ajaklah Yesus, berpautlah pada Yesus, menempellah pada Yesus, bersatulah dengan Yesus, karena engkau dan aku adalah satu. Itulah yang berkat. Jika tanpa aku kau tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang diungkapkan di dalam Yohanes 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan bahwa supaya kita berpaut kepada Yesus, supaya keluarga kita penuh dengan kasih karena Yesus firman kasih, keluarga kita penuh dengan berkat karena Yesus firman berkat. Jika keluarga kita ingin hidup dan damai sejahtera dan sukacita, berpautlah kepada Yesus karena Yesus adalah sumber kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan merenungkan hal seperti ini dalam pekan keluarga nanti, kita untuk pekan keluarga ini dengan berpegang teguh dan berpaut kepada Yesus Kristus. Wujud dan bukti bahwa seseorang yang berpaut kepada Kristus atau seorang yang menempel kepada Kristus, yang menyambung dengan Kristus, nampak apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam kesaksiannya di dalam Tesalonika pasal yang kita baca tadi, yaitu kitab Tesalonika pasal yang kedua, pasal yang ke-1 tadi, 1 Tesalonika pasal 1 yang kita baca. Di sana tadi dikatakan berbagai hal yang terjadi. Paulus ketika berjumpa dengan firman hidup, Paulus ketika berjumpa dengan firman kasih, ketika Paulus berjumpa dengan firman yaitu berkat, maka hidupnya berubah. Hidupnya ada suatu perubahan. Hidupnya selalu menjadi berkat dimanapun ada. Karena Paulus berjumpa dengan firman berkat. Ketika Paulus yaitu menempel dengan firman kasih Yesus Kristus, maka hidup Paulus penuh dengan kasih. Di Filipi dibenci, tetapi dia tidak membalas kebencian. Tetapi di Tesalonika diterima dan mengatakan, aku layak untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Ada satu perubahan. Demikian juga keluarga kita. Jika kita ingin menjadi berkat,
coba. Jika tidak, katakanlah berlaku ya itu mulut manis, mungkin orang Jawa mengatakan lamis, tidak juga mengharapkan suatu ujian, tetapi juga berlaku ramah kepada setiap orang. Itu satu tanda-tanda bahwa orang yang menempel kepada kasih atau firman kasih Yesus Kristus dan berkat atau firman berkat Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihkan, mari kita bersama-sama menghubungi hidup kita saat-saat ini di tengah-tengah yaitu pandemi COVID-19. Hal yang menakutkan, menggelisahkan, kita hadapi bersama-sama dan kita yakini bahwa bersama dengan Tuhan kita akan bisa lepas dari COVID-19 dan masuk kepada era baru atau yang disebut new normal. Kita akan bersama-sama masuk karena berkat dan pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, marilah kita menempel dan berbaur kepada yaitu firman yang hidup Yesus Kristus. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita masuk saat teduh sejenak dan kita merenungkan kembali bagaimana kita melangkah untuk hari-hari esok di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berfirman kepada kami. Kiranya firman ini disempurnakan dalam hati kami dan hidup kami, sehingga firman ini sungguh menempel di dalam hati kami dan bagian hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan berkati kami. Kami juga mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan hidup jemaat nomor 319. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Perkenalkan, pada pagi hari ini kami menyampaikan warta semangat tanggal 1 November 2020. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan pada hari ini. Di Betas dilayani oleh Bapak Pendeta Sukansi, di Bendan Ibu Pendeta Susana masing-masing. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan majelis dan jemaat untuk terlaksananya kegiatan pengabdian pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk persembahan minggu kemarin tanggal 25 Oktober 2020 persembahan terkumpul Rp214.000. Pengumuman selanjutnya minggu depan tanggal 8 Oktober 2020 kami segenap majelis TKJ Jemaat Kinasih mengundang seluruh warga Jemaat Kinasih baik di Bentan, Getas maupun Kaduljo untuk dapat hadir melaksanakan ibadah minggu di tempat masing-masing di baik Bentan, Getas maupun Kaduljo akan dilaksanakan perjamuan kudus. Jadi kami harap semua warga Jemaat Kinasih dapat mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan besok pada hari Minggu 8 November 2020. Pelaksanaan perjamuan kudus besok Minggu di Getas akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusias Dadra, kemudian di Bentan oleh Ibu Pendeta Susana masing-masing, dan di Kaduljo oleh Bapak Pendeta Sutarso. Untuk pencamisan atau persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan besok pada tanggal 5 November 2020 bertempat di gereja jam 7 malam. Selanjutnya, persembahan pekan keluarga dapat dikumpulkan atau dibawa besok pada tanggal 8 pas perjamuan kudus tanggal 8. Tolong nanti amplopnya ditulisi persembahan pekan keluarga untuk memudahkan Ibu Lestari untuk memilah persembahan perjamuan kudus dan persembahan pekan keluarga. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini, dan kiranya kita tetap sehat selalu dan kita selalu melaksanakan protokol kesehatan, dan yang terakhir Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasih Baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri,
dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJT Ukinasi baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera.